Kisah pada dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya, nak. Kamu sabar ya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Putih sama siapa sekarang kalau sudah tidak ada ibu? Sudahlah anakku. Ya sudah, biarkan sudah. Lagi pula, kamu masih mempunyai ayah yang selalu menjaga kamu. Di desa yang asli itu pula, tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membersihkan rumahnya. Bahkan, seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Assalamualaikum, Bawang Putih. Waalaikumsalam bu, ada apa bu? Bawang Putih, ini ibu bawakan makanan untuk kamu dan ayahmu. Waduh kok repot-repot bu, terima kasih banyak ya bu. Iya, tidak merepotkan kok. Lain kali jangan sungkan ya jika butuh bantuan ibu. Ya sudah, ibu balik pulang ya. Oh iya bu, terima kasih ya bu. Maaf sudah merepotkan. Nggak apa-apa mas. Salam buat Bawang Merah ya. Iya, nanti saya salamkan ke Bawang Merah. Ya sudah, saya pamit pulang ya. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu butuh peran seorang ibu. Ayah khawatir, jika ayah sudah tiada nanti, siapa yang akan merawat kamu? Jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju? Aku sudah percaya dengan keputusan ayah, aku hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah baik kepadaku. Baiklah, jika engkau menyetujuinya. Ayah akan melihatkan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Baik ayah. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya, mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Hei Bawang Putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah bu, akan saya lakukan. Hei Bawang Putih, jangan lupa membersihkan bajuku dan membersihkan barang-barangku ya. Dengar ya Bawang Putih. Baiklah, akan saya kerjakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Bawang Putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi dan menyiapkan makanan dan jangan lupa untuk beres-beres dan lain-lain ya, paham kan? Baiklah bu, saya tahu, akan saya lakukan. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu selendang milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan selendang ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan selendang sang ibu. Dengan putus asa,
Ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, maafkan Putih, selendang ibu hanyut di sungai. Apa? Dasar ceroboh. Pokoknya kamu harus menemukan selendangnya. Jangan kamu berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukan selendang itu. Sana. Baiklah Bu, Putih akan mencarinya. Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun Bawang Putih tak kunjung menemukan selendang milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juliuran akar pohon yang menjolak ke sungai dan berharap menemukan selendang sang ibu tersangkut di sana. Namun, pencarian Bawang Putih tersebut pun belum berhasil. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang Putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan selendang sang ibu. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi. Permisi. Iya nak, siapa kamu? Saya Bawang Putih, Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan apakah Nenek melihat selendang ibu saya yang hanyut di sungai. Selendang berwarna merah ya? Oke, mari dulu. Iya, jadi nenek melihatnya tersangkut di depan rumahku. Pak, sayang sekali. Padahal nenek sangat menyukai selendang merah itu. Tapi baiklah, nenek akan mengembalikannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Aku sudah lama sekali tidak ngobrol dengan orang dan butuh ditemani. Bagaimana? Baiklah, Nek. Saya akan menemani Nenek selama beberapa hari di sini. Asalkan Nenek tidak bosan saja dengan saya. Akhirnya, Bawang Putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang. Hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil Bawang Putih. Nak, kemarilah. Baiklah, Nek. Nak, sudah genap seminggu sejak kamu menemani nenek di sini. Nenek sangat senang karena kamu adalah anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Nenek akan memberikan selendang merah ini sebagai janji nenek. Terima kasih, Nek. Oh ya, satu lagi. Pilihlah salah satu dari labu ini sebagai hadiah. Tidak apa-apa, Nek. Tidak usah repot-repot. Ayolah nak, ambillah. Baiklah, kalau begitu Putih memilih yang kecil saja, Nek. Mengapa kamu memilih yang kecil nak? Putih takut tidak kuat jika harus membawa yang lebih besar. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa selendang dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan selendang merah milik ibu tirinya. Ini Bu selendangnya. Hei gembel, apa itu yang kamu bawa? Ini labu dari... Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, pokoknya kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh si hari itu. Baiklah bu. Pokoknya kamu besok pagi-pagi harus pergi ke sungai. Gampang bos. Keesokan harinya, Bawang merah pun menghanyutkan selendangnya ke sungai. Hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh Bawang Putih. Iya nak. Nek, apakah nenek melihat selendangku yang berwarna merah yang hanyut di sungai? Oh iya, nenek tahu. Tapi untuk mengambil selendang itu, kamu harus menemani nenek di sini selama seminggu. Baiklah nek, aku akan menemani nenek selama 1 minggu. Bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan Bawang merah pulang. والملائكة صفا لا
Selendangku mana ya yang kemarin aku tanya? Ini nak selendangnya. Terus kan aku sudah menemani nenek selama 1 minggu. Terus mana jatah lagunya? Pilihlah salah satu dari lagu ini nak. Sesampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih meminta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, sana kamu pergi cuci baju. Baiklah, Iya, Bu, sana. saya laksanakan. Ayo, Vika, Bu. Setelah Bawang Putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata, buah labu tersebut tidak menyimpan emas namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah.